sebagai syarat bahagia, berdamai. Ya, ini tadi orang yang bahagia adalah orang yang tidak mudah terluka, orang yang mudah terluka adalah orang yang menderita, orang yang jahat adalah orang yang mudah melukai. Ada orang yang mudah terluka oleh makanan. Sidik-sidik mengatakan, praina, disuguh, cili-cili, rambut janji. Ada seperti itu. Ibu-ibu ada. Suatu ketika sampai kemudian coba tak delok ibu-ibu mau main motor, saya yang disuguh luwih cili-cili. Nek dia suka kritik. Sing mangkel ke meneh ketika dijajak ke nyacat. Ora enak yo nek kene iki. Padahal dijajak ke lho. Bare kapok wis rasa jajak. Mulutnya ini mudah terluka oleh makanan. Bahkan ada orang-orang yang karena mudah terluka menjadi seperti orang gila. Jadi orang gila itu misalnya saya ngomong-ngomongan, terus dia bilang, mesti ngerasani saya. Ngerasani saya itu dulu agak, ngerasani saya. Itu sampai rotunya. Mudah terluka oleh gaya orang. Ya, mudah terluka oleh gaya orang hanya berjalan begini aja. Betul-betul kayak pelaku nih kayak hanya masalahnya kadang-kala kita tidak menyadari kemiringan atau ketidakparasan kita itu karena terlalu banyak yang miring, terlalu banyak yang mudah terluka, mudah melukai. Orang yang bahagia itu harus memiliki kedewasaan. Dan struktur manusia itu di dalam kitab suci itu seperti bait Allah. Ya. Struktur manusia ini seperti bait Allah. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, bait Allah itu seperti apa? Bapak Ibu supaya nanti kalau mendengarkan sabda Tuhan mengenai Yesus mengusir pedagang-pedagang itu ya. Ini begini. Tempat sini nih, paling luar sini. Itu tempat jualan sapi, kambing, domba. Mengapa Yesus mengusir mereka? Karena para pedagang itu kong kali kong dengan imam-imam bait Allah. Kalau ada orang membawa sapi untuk persembahan harus diperiksa imam-imam. Dan imam-imam itu kong kali kong dengan pedagang mengatakan itu tidak layak. Belilah milik kami. Lalu imamnya akan dapat selalu begitu. Maka di situ dijadikan tempat perampokan. Yesus mengusir. Lalu di sini nih lapis yang kedua itu tempat para pengemis. Maka ada penukar-penukar uang juga. Dan penukar-penukar uang seperti di Jalan Selamat Riyadi itu. Nek nukar ke sakito nanti entuke 950 atau berapa. Seperti itu. Itu dianggap kejahatan menurut kitab suci. Ya. Ini. Lalu yang sini ini, di sini ada bulanan. Ini tempat pengorbanan sapi, kambing, hewan itu, dan juga tempat pengajaran. Dan yang paling dalam di sini tempat 10 perintah Allah yang disebut holiness. Tempat paling suci yang boleh masuk hanya imam. Nah, yang paling luar ini melambangkan fisik manusia. Fisik itu kan paling luar, ya, paling luar. Itu fisik. Itu hukumnya enak tidak enak. Itu fisik. Aku main badai sedang delisius. Padahal baru tidak enak.
Yang kedua ini, maaf, yang kedua, lapisan di bawah fisik ini perasaan. Perasaan itu hanya di bawah kulit. Maka kalau orang sedang bahagia, kalau sedang sedih, karena memang perasaan letaknya hanya di bawah kulit. Kalau sedang marah, kalau sing kulit-kulit putih gini langsung merah. Kalau seperti saya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Hitam itu kalau marah tidak kelihatan. Ya. Maka tadi saya itu dihina begitu masuk. Udah dihina saja. Romo kok sama saja. Wantek. Wantek kira itu wantek. Perasaan. Hukumnya senang tidak senang. Itu perasaan. Dan yang ketiga, pikiran. Ya, pikiran itu yang di sini tadi yang maaf. Pikiran itu yang terletak di sini. Lapis ketiga, itu hukumnya baik dan tidak baik. Dan yang terakhir bagian holiness, ya, bagian holiness ini hati nurani. Selamat atau tidak selamat. Kalau yang namanya pelayan itu geraknya turun, artinya kekanak-kanakan, yaitu hidupnya hanya enak tidak enak, senang tidak senang, tidak mungkin jadi pelayan yang baik. Ini jadi manusia biasa saja repoti kok. Iya. Orang itu kalau hidupnya hanya dasarnya enak tidak enak, senang tidak senang, ngerepoti. Romo pun kalau ini ngerepoti. Romo itu ada yang minta minyak suci. Aku baru dah senang minyak-minyak, kalau minyak kamu. Kacau. Kalau di antara pelayan PD, PKN misalnya ada, nanti kamu, kamu nanti singkat ya. Baru dah senang kok, repot. Iya. Maka minimal orang yang dewasa itu, minimal orang yang dewasa itu geraknya, gerak naik minimal ini. Orang yang dewasa itu minimal cara berpikirnya ini apik atau tidak. Bukan seneng rasa seneng, enak nggak enak. Maka nanti kalau di rumah atau nanti di PD ada yang sering mengatakan mau enak, mau rasa seneng, sediakan dot bayi untuk mengingatkan bahwa itu kekanak-kanakan. Di rumah sediakan dot bayi. Walaupun yang namanya laki-laki itu nanti sampai tua itu saat tertentu kekanak-kanaknya muncul. Karena kalau laki-laki itu kalau sakit itu kan mesti sok-sok Nah, kalau sakit gitu pijeti pak, iya. Ambilkan minum, iya. Minyak suci pak, brak. Kalau perempuan kalau sakit dia tidak pernah kok. Tapi nanti kalau ditanya nadanya bisa satu oktav itu bisa langsung. Kalau laki-laki kan cuma. Kalau perempuan itu sakit kok. Oh tahu. Wah. Bisa satu oktav. Ada memang persediaan pengendaraan katanya banyak. Maka Bapak Ibu, apalagi yang menjadi pelayan-pelayan, minimal dalam hidup ini kita mengatakan baik atau tidak. Lebih dari itu ini menyelamatkan atau tidak. Tapi kalau sekedar senang tidak senang, enak tidak enak, ini menghancurkan. Dan banyak orang ternyata tidak sampai pada kedewasaan ini.
berdamai dengan dirinya sendiri. Orang bahagia berdamai dengan dirinya sendiri. Berdamai dengan diri sendiri itu, saya mengatakan, untung ya saya itu tidak ganteng. Itu berdamai dengan diri sendiri. Kalau saya ganteng, mungkin di paroki itu bapak-bapak sudah pada cemburu terus. Karena ibu-ibu sering ke pasturan terus nawari romonya apa-apa. Romo saya akan menapa sari rapat galian singset menapa beras sensor menapa. Tapi suaminya sendiri tidak pernah ditawari. Ya. Maka saya mengatakan itu berdamai dengan diri sendiri itu bahagia. Ya. Maka saya sering mengatakan contoh Michael Jackson itu ya, itu kan terkenal kaya raya populer, tapi dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Sing kulitnya ireng, ganti putih mau segini, ya. Dan setiap tahunnya menghabiskan 8 miliar untuk merawat wajahnya ini. Dia tidak terima hidungnya agak pesek, maka harus dioperasi. Padahal orang hidung pesek itu tidak mudah masuk angin. Itu iya. Karena tidak mengandung perumpilan banyak. Iya. Buktinya apa? Buktinya saya udah jarang masuk angin. Terus banyak yang begini. Berdamai dengan diri sendiri. Ada Romo yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Setiap 2 minggu sekali mesti fashion. Itu. Dan kalau nanti pas melayani yang bagian yang kotor, kok kotor. Aduh kok anu kok. Ya tak tegak-tegak. Nah kalau artisnya wajar-wajar, tapi kalau seorang pastor kok setiap 2 minggu sekali harus fashion, baik spin, alat-alatnya biar glowing ya. Glowing itu sebenarnya pakai minyak kelapa ya, santan glowing. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesamanya. Kalau orang itu berdamai dengan sesamanya, terbuka rezeki, terbuka kebaikan. Ya, karena bisa jadi Tuhan mengutus orang itu justru untuk membuka. Kadang-kala yang kita tolak, justru itu yang dipakai oleh Tuhan untuk membuka berbagai macam banyak hal dalam hidup kita. Ya seperti Yesus dan Maria datang ke Bethlehem lahir ditolak, padahal itu yang ditunggu oleh orang Yahudi selama ini. Maka hati-hati memiliki hati yang menolak terhadap sesama, karena bisa jadi itu yang dipakai oleh Tuhan untuk membuka berbagai macam dalam hidup kita. Berdamai dengan peristiwa hidupnya. Ada orang yang suka nyimpan luka. Ya, orang nyimpan luka bertahun-tahun dan turunkan kepada anaknya. Ya, turunkan kepada anaknya. Nyimpan lukanya itu diturunkan. Jadi nabung tapi nabung luka. Berdamai dengan imannya. Ada orang-orang yang tidak bisa berdamai dengan imannya dengan Tuhan Yesus, karena dianggap Tuhan Yesus itu tidak murah hati. Dianggap Tuhan Yesus itu membeda-bedakan. Ya. Berdamai fisiknya, perasaannya, pikirannya, hati nurani.